Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Safar tahun 1444 Hijriah, 17 September 2022, kita semua bisa sama-sama duduk untuk mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita di dunia ini, menjadi rahmat untuk kita semua, bahkan penyembuh penyakit-penyakit hati dan juga penyakit-penyakit jasmani kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita dari surat Al-Muzammil di tafsir Al-Muyassar, di kitab tafsir Al-Muyassar di surat Al-Muzammil, yang pada malam hari ini kita akan membahas tafsir dari ayat yang ke-10 sampai terakhir insyaallah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebentar. Di ayat yang pertama, seperti yang sudah kita tadabburi, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Rasul, dan pendapat yang lain menyeru seluruh kaum muslimin yang sedang tidur untuk mendirikan sholat malam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alasan bahwasanya di siang hari kita punya waktu yang panjang untuk mengurus dunia, sedangkan di malam hari adalah waktu yang paling cocok untuk mentadabburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara sholat malam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwasanya urusan dunia ini di tangan Zat yang kita sembah, Rabbul Masyriqi wal Maghribi, yang tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Dia, dan semestinya kepada Dialah kita bertawakal. Sehingga jangan khawatir urusan dunia ini. Luangkan waktu, konsentrasi dan tenaga kita di malam hari untuk sholat malam. Kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir ala ma yaqulun, di ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah wahai Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wasbir ala ma yaqulul musyrikun, ma yaquluhul musyrikun, dan bersabarlah
terhadap apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Fika, tentang, wa fi dinika, dan tentang agamamu, wa khalifhum fi af'alihim al-batilah, dan selisihilah mereka dalam tindak tanduk mereka yang batil, yang tidak benar, ma'al i'radi anhum, dengan cara berpaling dari mereka, wa tarkil intiqami minhum, dan tidak membalas kejahatan-kejahatan mereka, tidak membalas dendam kepada mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulnya setelah menganjurkan Rasulnya untuk sholat malam, setelah menganjurkan kepada Rasulnya dan kepada kita semuanya untuk menyerahkan urusan-urusan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulnya bersabar. Ini salah satu cara agar hati kita lapang, agar hati kita tidak terbebani dengan urusan-urusan dunia ini. Dengan barangkali ada orang-orang yang mencoba menyakiti hati kita, yang merusak kehidupan kita. Wasbir, bersabarlah ala ma yaqulun, terutama kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dahulu. Bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik itu, baik tentang dirimu, karena Rasulullah SAW dulu dikata-katai sebagai orang gila, sebagai penyihir atau orang yang terkena sihir, sebagai pendusta, sebagai orang yang keluar dari ajaran nenek moyangnya, sebagai orang yang memutus tali silaturahim, sebagai orang gila, dan sekian banyak tuduhan-tuduhan buruk lain. Yang menuduh ini bukan orang sembarangan, yang menuduh itu asyraful qaum, orang-orang yang punya kedudukan dan martabat di kaum Quraisy pada saat itu. Dan tentu saja ini kalau untuk orang-orang yang biasa akan menimbulkan beban yang sangat luar biasa. Apalagi kepada Rasulullah SAW yang dulu terkenal baik di kalangan mereka, disepakati, dan beliau adalah orang yang berhati lembut. Bayangkan orang yang punya hati lembut dikata-katai seperti ini, kalau bukan Rasulullah SAW mentalnya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, ya wasbir ala ma yaqulun, wahjurhum, dan tinggalkan mereka. Tidak hanya disuruh bersabar, sudah cuekin saja. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Cuek adalah salah satu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menghadapi cobaan-cobaan seperti ini. Jangan balas dendam, biarkan saja sudah. Sifat seperti ini perlu dimiliki oleh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kita ucapkan, yang kita anjurkan ini kebaikan, tapi pasti di situ akan ada orang-orang yang akan merendahkan kita, orang-orang yang akan menghina kita, orang-orang yang akan mengata-ngatai kita. Jangankan kita, yang kebanyakan
mengkritik praktek-praktek keagamaan yang tidak punya dasar dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang barusan terjadi misalnya di dunia maya, di media massa misalnya, salah seorang dai dari NU dikata-katai, dihina dengan cara yang tidak pantas sama sekali oleh orang liberal. Muslim juga itu orang. Padahal yang dijelaskan sesuatu yang wajar. Karena Al-Quran ini tidak hanya berbicara, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita beribadah, tidak. Tapi juga berbicara tentang psikologi manusia. Supaya kita bisa mendekati orang lain. Supaya kita bisa memahami kedudukan kita. Itu yang dijelaskan. Itu menuai bukan kritikan lagi, hinaan. Coba kalau bukan orang penting, saya yakin ini tidak akan berkembang sejauh ini. Tapi karena yang dihina adalah orang penting, kena batunya dia. Dari dulu dia menghina banyak orang, tapi tidak pernah kena batunya. Sekali ini kena batunya. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain itu akan terus ada selama iblis masih hidup. Selama belum terjadinya hari kiamat akan tetap ada. Jadi buat apa kita repot-repot sama orang-orang yang seperti ini? Cuek saja. Sabar, wahjurhum, cuek. Hajaran jamilah. Dengan cara yang baik, sudah biarin saja dia ngomong kuar-kuar. Kalau perlu dibantah, dibantah seperlunya. Kalau perlu diberi pelajaran, beri pelajaran seperlunya. Tapi yang seperti ini membuat dakwah kita berhenti, diam di tempat. Tentu saja ini keputusan yang salah. Yang benar itu kita cuek, jalan terus. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena memang sunnatullah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat yang ke-31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari orang-orang yang berdosa. Bukan hanya orang kafir, dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita, memberi kita petunjuk. Yang penting kita ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir, bersabar. Kemudian setelah itu, untuk menguatkan kesabaran Rasulullah SAW dan kita semua, di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap para pendusta yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan biarlah mereka mendapat penangguhan sementara. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, da'ni ayyuhar rasul, biarkan aku wahai ar-rasul, wa haula'il mukadzibin, terhadap para pendusta itu, bi ayati, yang mendustakan ayat-ayatku, ashabun na'im, yaitu mereka orang-orang yang memiliki kenikmatan hidup, wataraf, dan memiliki kemewahan di dunia ini, wa mahilhum, dan beri mereka tenggang zamanan qalila, waktu yang sebentar saja.
bitakhiril azab anhum, dengan menunda azab bagi mereka, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai tiba waktunya bi'adzabihim, untuk mengazab mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang dimaksud dengan ulin na'mah di ayat ini, orang-orang yang memiliki kenikmatan hidup adalah para pembesar-pembesar Quraisy. Seperti misalnya Al-Walid ibnul Mughirah dari Bani Makhzum, seperti misalnya Abu Jahal dan saudara-saudaranya, dan juga orang-orang kaya lagi sombong yang punya kedudukan di kota Makkah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tangguhkan sudah mereka, sabar, biarkan mereka, tinggalkan mereka, jangan balas dendam, tangguhkan saja mereka, serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan mendapat akibatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat perang Badar misalnya, Abu Jahal di situ terbunuh, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bersabar untuk melihat balasan Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai 15 tahun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Dan memang demikian, Allah Subhanahu wa taala membuat sunnatullah di muka bumi. Terkadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang punya kekuasaan dan suka menyakiti orang lain umurnya panjang. Seperti misalnya Fir'aun dengan kezalimannya, kelalimannya, punya usia yang panjang. Karena usianya yang panjang itu, menurut sebagian para ulama, akhirnya dia menyangka dirinya ini Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kejadian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengejar Nabi Musa alaihissalam, mungkin dia akan masih berumur panjang lagi. Karena fisiknya masih sehat. Karena dia mampu pergi mengejar Nabi Musa sampai ke tengah lautan, membawa pasukannya, masih mampu berperang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bayangkan dia memungut Nabi Musa di usia masih baru lahir. Nabi Musa menurut pendapat sebagian para ulama usianya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Dan dia masih sehat, segar, bugar. Fir'aun. Setelah itu berdakwah lama di kalangan Bani Israel dan di hadapan Fir'aun. Berapa usianya? Panjang usianya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Coba lihat kisah Ashabul Kahfi. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam goa 300 tahun lebih. Kenapa? Karena mereka lari dari penguasa yang lalim, yang zalim, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah lewat 300-an tahun baru berubah itu penguasa. Baru muncul penguasa yang lain yang menerima dakwah tauhid yang baik. Jadi kalau mau bicara Amerika misalnya yang lalim ini, baru berapa tahun sih?
Penguasa-penguasa yang lalim sekarang baru berapa tahun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, fasbir, bersabar, dan biarkan mereka ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-12, inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat, neraka jahim. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, innalahum indana, sesungguhnya di sisi kami untuk mereka itu fil akhirah, di akhirat kelak, quyudan, ada belenggu-belenggu sakilah yang berat, wa naran musta'irratan yuhriquna biha atau yuhraquna biha, dan ada api yang menyala-nyala yang mereka dibakar dengan api tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian supaya kita tidak menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap orang-orang yang zalim. Sudah lama dikasih hidup, dikasih melanglang buana di dunia ini. Mungkin sebagian orang menyangka, waduh, kapan Allah mengazab orang ini? Kapan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka ini? Bahkan karena tergesa-gesanya sebagian orang tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah syar'iyyah, akhirnya melawan kezaliman dengan kezaliman. Melawan kezaliman bukan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bersabar, membuat kekacauan, keributan, akhirnya mafsadat menumpuk. Mana mafsadat yang diakibatkan oleh penguasa yang lalim, mana juga mafsadat yang diakibatkan oleh mereka yang salah langkah, yang tidak mengindahkan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya semakin hancur. Sabar dan biarkan mereka itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menyangka kalau mereka ini dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, kami, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan neraka jahim untuk mereka ini. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah engkau mengira bahwasanya Allah lalai, lupa dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim itu. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka akan terbelalak melihat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kalau orang mau mentadabburi Al-Qur'an, dia akan melihat manhaj ini adalah manhaj yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita kebaikan hidup dunia dan akhirat. Manhaj ini melarang kita memberontak. Sezalim apapun penguasa, dilarang kita memberontak. Dilarang kita mengata-ngatai penguasa walaupun dia super jahat, walaupun badannya badan manusia tapi hatinya hati iblis, hati syaitan. Dilarang kita mengata-ngatai mereka. Kita biarkan urusan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman tidak akan bertahan lama, tapi butuh kesabaran dari kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di balik kesabaran ada pahala untuk kita, ada kebaikan untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala
menunda adabnya mereka ini untuk sebuah hikmah. Jangan disangka bahwasanya setiap orang zalim wajib mendapat adab di dunia ini. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menundanya untuk sebuah hal yang lebih menyakitkan untuk mereka. Adab di dunia ini seberapa sih? Kecil kalau dibanding dengan adab kubur, kalau dibanding dengan azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Azab dunia ini kecil, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat leluasa orang-orang yang zalim, yang super zalim ini, dibuat dia menumpuk-numpuk kesalahan di dunia ini. Tidak ditegur dengan azab-azab, tidak, biarin saja. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dosanya sudah sampai ke puncak langit sana saking banyaknya, Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengazabnya sekali azab. Tiba-tiba memasukkannya ke dalam azab kubur, azab neraka. Baru dia tahu rasa, baru dia ternganga-nganga pada saat itu, baru pandangan matanya terbelalak. Kan lebih memuaskan, lebih mengobati hati kita. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan seberat-berat daripada hukumannya cuman sesuai dengan hukum di dunia ini. Orang di dunia ini kalau badannya hancur ya sudah mati sudah. Yang paling keras disebutkan di dalam Al-Quran misalnya, azabnya kaum Ad yang terombang-ambing dalam tiupan angin topan 7 malam 8 hari. Cuman 7 malam 8 hari. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang sampai tidak ada ujungnya sama sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Setelah itu di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi selain belenggu dan neraka yang membakar mereka, Allah berfirman wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alim. Makanan yang menyumbat kerongkongan dan azab yang pedih. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata wa ta'aman karihan yanshabbu fil khuluqi la yastasab. Makanan yang menjijikkan, yang menyumbat di kerongkongan yang tidak bisa masuk. Wa adzaban alima, dan azab yang pedih. Makanan yang menjijikkan, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja kalau itu dihidangkan di neraka itu adalah makanan yang super menjijikkan. Dalam ayat yang lain karu'usus syayatin, makanan itu rupanya seperti kepalanya syaitan. Ngeri dan menjijikkan. Barangkali yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah paling menjijikkan kita lihat di dunia ini bangkai. Yang menjijikkan kita lihat di dunia ini nanah yang sudah busuk, yang baunya luar biasa. Yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di neraka jauh lebih menjijikkan lagi.
dan menyumbat tenggorokan. Antum pernah keselak tulang atau keselak tulang ikan dan sebagainya, kan rasanya nggak enak itu. Masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini yang disebutkan ini makanan yang punya duri. Bukan hanya tulang ikan, tapi betul-betulan duri yang panjang-panjang, keselak. Nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, menyakitkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat wa adzaban alim, dan azab yang pedih. Ini salah satunya sebelumnya. Pedih. Makanan yang menjijikkan dan yang tertahan di tenggorokan, mencekik tenggorokan kita, tersumbat di tenggorokan kita, itu bagian dari azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waktunya, kapan itu akan terjadi, sampai kapan kita bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan gunung-gunung itu menjadi seperti onggokan pasir yang tercurah. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, yauma tataribul ardu wal jibal, hari, jadi adab tersebut akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim tersebut pada hari di mana bumi dan gunung-gunung diguncangkan. Wa tatazalzal, dan terombang-ambing, hatta tasirul jibalu talla, sampai gunung-gunung itu menjadi kerikil, minar rama, jadi pasir-pasir, sa'ilan mutanasir, yang bertebaran, ba'da an kanat sulbatan jamidah, yang pada mulanya gunung-gunung tersebut bertengger kokoh dan kuat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itulah hari kiamat. Sampai di situ kita bersabar, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hari kiamat. Jadi jangan tanya, sampai kapan kita sabar Ustaz? Sampai kapan kita bersabar begini-begini terus? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, sampai hari kiamat. Akan selalu demikian. Sunnatullah akan demikian. Dakwah ini pasti akan menghadapi tantangan demi tantangan. Orang-orang yang berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan sunnatullah sebagaimana yang didapat oleh para rasul. Akan mendapat hujatan, hinaan. Jadi kalau kita peduli dengan orang-orang tersebut, kapan waktu kita untuk belajar? Kapan waktu kita untuk berdakwah? Ngurusin itu saja. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu orang mukmin itu harus besar hati, lapang dada, dan tujuan hidupnya akhirat. Tidak memikirkan dunia yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih murah daripada satu sayap lalat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-15, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, kepadamu sebagai saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, inna arsalna ilaikum ya ahla Makkah.
Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian wahai penduduk Mekah Muhammad dan Rasulan syahidah, Muhammad sebagai utusan, sebagai saksi alaikum untuk kalian, bima sadara minkum minal kufri wal isyan, sebagai saksi apa saja yang kalian perbuat dari kekufuran dan pembangkangan. Kama arsalna Musa rasulan ila tagiyati Fir'aun, sebagaimana kami telah mengutus Musa sebagai seorang rasul kepada Fir'aun yang durhaka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, begitulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pembangkang, penguasa, tokoh kota Mekah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini seperti Nabi Musa, menghadapi orang-orang kafir seperti Nabi Musa menghadapi Fir'aun, orang-orang kafir. Hati-hati wahai ahlu Mekah, hati-hati. Kalian sudah tahu apa yang terjadi dengan Fir'aun di Mesir. Karena jarak mereka, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hanya terpisah oleh Laut Merah. Jazirah Arab sebelahnya Mesir. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Fir'aun dengan kekayaannya, memiliki kebun-kebun, memiliki taman-taman, dengan sungai Nilnya, rakyatnya sejahtera pada saat itu. Tentu saja berita apa yang terjadi terhadap Fir'aun sampai ke orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, dan dikisahkan turun-temurun dari bapak ke anak, ke cucu, ke cicit. Orang-orang, apalagi sekelas tokoh-tokoh kaum Quraisy, tahu pasti apa yang terjadi pada Fir'aun, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, mewanti-wanti mereka, hati-hati. Kami mengutus Muhammad ini sebagai rasul sebagaimana kami mengutus Musa sebagai rasul kepada Fir'aun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab mereka semua sebagaimana Allah mengadab Fir'aun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-16 Allah berfirman, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahum akhdaw wabila. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu sehingga kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fakadzdzaba Fir'aunu bi Musa. Pada ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, Fir'aun mendustakan Nabi Musa. Walam yu'min birisalati, dan tidak mengimani risalahnya Nabi Musa. Wa asa amrahu, durhaka terhadap perintah Nabi Musa. Fa ahlaknahu ihlakan syadida, maka kami azab Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya dengan azab yang berat. Wa fi hadza, di ayat ini tahdzirun min ma'siyatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini di dalamnya ada peringatan bagi siapapun yang mendurhakai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasyata an yusibal 'asi misla ma asaba Fir'aun wa qaumahu. Jangan-jangan orang yang bermaksiat kepada Muhammad Rasulullah itu akan ditimpa seperti apa yang ditimpa oleh Fir'aun dan kaum. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau berkata, wa antum aula bil halak wad dimar in kadzabtum. Kalau kalian mendustakan Muhammad, maka kalian lebih utama untuk mendapatkan kebinasaan dan kehancuran daripada Fir'aun dan kaum. Lianna rasulakum asrafu wa a'zamu min Musa ibn Imran. Karena rasul kalian Muhammad ini lebih mulia,
lebih besar kedudukan, lebih tinggi kedudukan daripada Nabi Musa ibnu Imran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadi hati-hati bagi siapa saja yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok ajaran, apalagi menghina firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan sampai ajarannya ini diperolok-olok, dikata-katai sebagai ajaran yang hanya memikirkan di antara dua selangkangan kata. Jangan sampai diolok-olok orang-orang yang mengajarkan tadabbur Al-Quran ini sebagai orang yang tolol, tingkat kadal atau apa katanya, waliyadzubillah. Hati-hati. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-17, fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Lalu bagaimana kamu nanti akan dapat menjaga dirimu dari azab di hari yang menjadikan anak-anak berubah jika kamu tetap kufur, beruban jika kamu tetap kufur. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, fa kaifa takunu anfusukum atau fa kaifa takuna anfusakum, bagaimana kalian menjaga diri kalian in kafartum jika kalian kufur, mengingkari azab yaumil qiyamah, mengingkari azab di hari kiamat kelak, alladzi yusibu fihi alwildanus sighar, di mana di hari itu anak-anak kecil beruban min syiddati haulihi wa karabi, karena saking menakutkan dan mencekamnya di hari tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini juga ancaman, teguran bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian di hari yang luar biasa, menakutkan dan mencekam? Saking mencekamnya, anak-anak kecil bisa beruban pada saat itu. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud anak-anak kecil beruban. Sebagian berpendapat memang di akhir zaman besok anak-anak kecil saking beratnya kehidupan itu beruban. Kecil-kecil sudah punya uban, saking beratnya kehidupan. Ada sebagian lagi berkata, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya anak-anak yang mendapati hari kiamat kelak, saking beratnya hari kiamat tersebut, di hari itu mereka berubah menjadi beruban. Wallahu ta'ala alam mana yang akan terjadi kelak, namun kedua-duanya menggambarkan bahwasanya hari kiamat itu luar biasa dahsyatnya. Di hari kiamat saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang akan terbebani dengan beban yang sangat luar biasa, karena harinya mencekam dan menakutkan. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jika orang itu melihat neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah, tentu yang seperti ini sudah di luar kemampuan akal sehat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan badan kita kelak di hari kebangkitan bukan dengan badan yang gampang rusak seperti ini, tapi dengan badan yang tidak akan pernah mati. Rusak-rusak tapi tidak pernah mati, yang akan merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala senti demi senti, mili demi mili, rasa sakit yang luar biasa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di ayat yang ke-18 Allah berfirman, "As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ul." Langit terbelah pada hari itu. Janji Rabbmu pasti terlaksana. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, "As-samaa'u mutasaddi'ah fi dzalikal yaum." Langit pada hari itu terpecah belah. Li syiddati hauli, karena dahsyatnya hari kiamat. Kana wa'dullahi ta'ala bimaji'i dzalikal yaumi waqi'an la mahala. Dan janji Allah akan kedatangan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang serupa seperti ini walaupun dengan susunan kalimat yang berbeda sangat banyak, memastikan akan terjadinya hari kiamat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan ayat ini juga menggunakan fi'il madhi kana untuk menegaskan bahwasanya benar-benar. Fi'il madhi itu menggambarkan sesuatu yang lampau, padahal ini belum terjadi. Ini artinya dalam ilmu balaghah, artinya sesuatu yang akan terjadi ini sangat pasti. Saking pastinya itu seperti sesuatu yang sudah berlalu. Belum lagi ayat yang semisal dengan bahasa susunan kata yang berbeda-beda itu banyak. Jadi luar biasa pasti. Kita yang beriman, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, tidak meragukan lagi. Dan tidak boleh kita meragukan kepastian terjadinya hari kiamat. Ayat yang ke-19, inna hadhihi tadhkirah. Sungguh ini adalah peringatan. Peringatan bagi kita yang mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang berkehendak niscaya mengambil jalan yang lurus kepada Rabbnya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, inna hadhil ayat al-mukhif al-makhufa. Sesungguhnya ayat yang menakutkan ini, allati fihal qawari'u waz-zawajiru, yang di dalamnya peringatan kepada kita, tekanan-tekanan, ibratun wa ibratun linnas. Terdapat di dalamnya pelajaran dan peringatan bagi kita. Faman aradal itti'at wal intifa' biha, barang siapa yang mau mengambil pelajaran dan manfaat dari ayat ini, ittakhadha at-ta'ah wa taqwa tariqan, maka dia pasti akan mengambil jalan ketaatan dan jalan takwa, tusilu ila ridwani rabbih, yang bisa mengantarkan dia kepada ridhonya Rabb, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahu wa rabbahu, yang telah menciptakan dan memeliharanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidaklah kita mentadabburi firman Allah di dalam Al-Quran ini kecuali memang untuk mengambil pelajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan ancaman-ancaman yang terjadi di hari kiamat kelak, yang akan terjadi di hari kiamat maupun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengambil jalan ketakwaan, ketaatan. Ayat yang terakhir yang ke-20 Allah berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau, wahai Nabi Muhammad, berdiri salat kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu, atau setengahnya, wa thulutsahu, atau 1/3, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, begitu juga segolongan orang-orang dari orang-orang yang bersamamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ukuran malam dan siang. Alima allan tuhsuhu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kamu tidak akan dapat menghitungnya secara terperinci waktu-waktu tersebut.
sehingga menyulitkan kalian untuk melaksanakan sholat malam. Fataba alaikum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah untuk kalian dari Al-Qur'an itu. Alima an sayakunu minkum marda, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya di antara kalian akan ada orang yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi, dan sebagian lagi di antara kalian ada yang berjalan di muka bumi ini yabtaguna min fadlillah, yang mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian lagi berjihad, berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, oleh karena itu bacalah yang mudah saja dari Al-Qur'an itu. Wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang baik. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya ayat ini menghapus, menasakh ayat yang kedua, ketiga, yang memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat malam. Jadi ayat yang kedua, yang ketiga, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, menurut sebagian ahli tafsir perintah wajib untuk Rasul kita. Sebagian lagi berkata bahkan untuk para sahabat. Sholat malam itu hukumnya wajib. Wajibnya bukan hanya sedikit, tidak, tapi mesti panjang. Satu malam kecuali sedikit saja untuk tidur, atau setengahnya, atau kurang dari setengah, atau lebih dari setengah. Jadi tidak ada yang disebutkan cuma 5 menit, setengah jam, itu enggak. Paling tidak itu kurang dari setengah, sedikit. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama berkata ayat yang terakhir ini menasakh, menghapus hukum tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu hikmahnya apa. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, inna rabbaka ayuhan nabi ya'lamu annaka taqumu litahajjudi minal laili aqallu min thulusaihi. Wahai Nabi, sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau sholat tahajud di malam hari itu kurang dari 2/3 malam. Watakumu hinan, ya, ini kadang-kadang demikian. Watakumu nisfahu hinan, dan engkau wahai Nabi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sholat malam kadang-kadang setengah. Watakumu sulusahu, dan kadang-kadang sepertiganya hinan akhir, di kesempatan yang lain. Wa yaqumu ma'aka ta'ifatun min ashabik, dan juga para sahabat juga ikut juga sholat malam bersama. Wallahu wahdahu, padahal Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa mengukur panjang dan pendeknya malam, malam maupun siang. Apalagi zaman dulu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak ada jam. Jadi mereka mengira-ngira saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pasti berapa sebenarnya ukuran malam yang mereka pakai untuk sholat malam itu. Wa ya'lamu maqadirahuma, Allah Subhanahu wa taala yang tahu takdir ukuran malam tersebut. Wa ma yamdi wa yabqa minhuma, seberapa yang sudah berlalu dan seberapa sisanya. Alimallahu annahu la yumkinukum qiyamal laili kullah, Allah mengetahui bahwasanya kalian
tidak akan mungkin bisa sholat semalam suntuk setiap malam. Fa khaffafa 'alaikum, oleh karena itu Allah mau mempermudah untuk kalian. Faqra'u fis sholati bil laili ma tayassara lakum qira'atahu minal Qur'an, oleh karena itu dalam sholat malam ya yang mudah saja yang kalian baca, itu sudah yang kalian baca. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kita boleh sholat malam itu cuma 2 rakaat, boleh. Tidak apa-apa, cuma 5 menit, tidak masalah. Yang mudah untuk kalian. Kenapa demikian? Alimallahu annahu sayujadu fikum man yu'jizuhu. Allah mengetahui bahwasanya akan ada di antara kalian orang yang tidak mampu mengerjakan sholat malam. Bisa jadi marad an qiyamil lail, bisa jadi yu'jizuhul marad an qiyamil lail, bisa jadi dia lemah karena sakit. Wa yujadu qaumun akharun yatanaqaluna fil ardi litijarah. Ada juga di antara kalian orang-orang yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berdagang, wal amal, untuk bekerja, yatlubuna min rizqillahil halal, untuk mencari rezeki Allah yang halal. Wa qaumun akharuna yujahiduna fi sabilillah. Ada juga yang lain pergi jihad, berperang di jalan Allah, li'i'la'i kalimatihi, untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah, wa nasri dini, dan untuk menyebarkan agamanya. Faqra'u fi salatikum ma tayassara lakum minal Qur'an. Oleh karena itu baca saja yang mudah untuk kalian di malam hari. Yang mudah untuk kalian 2 rakaat ya 2 rakaat, 4 rakaat ya 4 rakaat, 5 menit ya tidak apa-apa 5 menit, 10 menit 10 menit, tidak masalah. Yang penting yang mudah untuk kalian. Wa wadibu ala faraidis shalah. Akan tetapi kalian mesti betul-betul menjaga sholat yang wajib. Wa a'tuz zakah, mesti benar-benar menunaikan zakat. Al wajib alaikum, yang wajib bagi kalian. Wa tasaddaqu fi wujuhil birri wal ihsan min amwalikum. Sedekahlah di jalan-jalan kebaikan dari harta kalian. Ibtigha'a wajhillah, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Wa ma taf'alu min wujuhil birri wal khairi wa amalit ta'ah, dan apa saja yang kalian persembahkan dari jalan-jalan kebajikan, dari amal-amal ketaatan, talaqqau ajrahu wa thawabahu indallahi yaumal qiyamati khairan mimma qaddamtum fid dunya. Maka kalian akan mendapati balasannya dari Allah pada hari kiamat kelak, balasan yang lebih baik dari apa yang kalian persembahkan di dunia. Wa a'dham minhu thawaba, dan lebih besar berupa pahala. Wa tulubu maghfiratallahi fi jami'i ahwalikum, dan mintalah ampunan dari Allah di setiap keadaan kalian. Innallaha ghafurun lakum rahimun bikum, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi kalian dan Maha menyayangi kalian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan apa yang kita persembahkan untuk jalan-jalan kebajikan ini sebagai hutang. Kenapa? Karena psikologi manusia itu kalau memberi hutang kepada orang kaya pasti akan balik. Apalagi hutang kepada zat yang maha kaya, yang maha menepati janji, pasti akan kembali. Dan kembalinya itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah jauh lebih baik. Bagaimana jauh lebih baiknya? Ukurannya salat sebelum subuh, qobliyah sebelum subuh, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ukurannya demikian. Padahal salat 2 rakaat sebelum subuh itu tidak sampai 5 menit. Tenaga yang dikeluarkan cuma sedikit, tapi balasannya lebih baik, bukan sama dengan dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dong Ustadz, ini riba dong Ustadz, kita kasih pinjam sedikit dapat balasannya luar biasa banyaknya. Pak kasih sedekah 1000 dapat balasan berapa triliun ini. Kalau riba sesama kita haram. Tapi kalau riba dari zat yang maha kaya, yang maha kuasa, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena riba sesama kita itu kezaliman. Karena manusia ini miskin-miskin, jangan dimanfaatkan. Karena pinjam meminjam itu akad sosial, bukan akad bisnis. Kalau bisnis ada caranya yang lain. Pinjam meminjam itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, antara sesama kita ini akad sosial. Tidak boleh cari untung di situ. Kalau kamu cari untung artinya nginjak-nginjak orang yang sedang kesusahan. Diharamkan semuanya, baik minjam kepada orang kaya ke orang miskin ke, supaya tidak terbuka itu jalan kesesatan itu. Nanti ada yang beralasan dia kaya, Ustaz, tidak apa-apa itu, kita ribain dia, tidak masalah, dia orang kaya itu. Padahal dia orang miskin. Ada saja orang cari-cari kesempatan itu ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan menggunakan istilah ini bukan untuk menghalalkan riba, bukan, tapi untuk memotivasi kita semuanya bahwasanya pinjaman itu akan kembali dengan berlipat-lipat ganda, supaya kita mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tumben malam ini agak panjang, saya mohon maaf karena memang kita mau habisin ini surat. Semoga di balik waktu-waktu yang kita persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita mendapatkan pahala yang banyak yang bisa memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak, yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.